Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu. Apa kabar saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di channel ini. Sepatu kanan di kaki sebelah kiri. Ini merupakan budaya yang saya temukan dalam komunitas masyarakat Sangihe. Sebuah suku bangsa yang berada di belahan utara Nusantara ini. Nah, ternyata budaya ini ada hubungannya dengan pemahaman mereka tentang kehidupan setelah kematian. Nah, seperti apakah bentuk budaya itu? Mari kita ikuti cerita yang satu ini. Jika Anda berada di Sangihe menghadiri ibadah pemakaman, Anda akan melihat pemandangan aneh saat melihat ke dalam peti jenazah. Apa yang ada di sana? Ternyata, sepatu jenazah berada pada posisi bertukar tempat. Sepatu kanan di sebelah kiri, demikian sebaliknya. Pada suatu kesempatan, seorang warga jemaat menanyakan hal itu kepada seorang pendeta. Pak Pendeta, mengapa sepatu itu tertukar? Sepatu kanan kenapa ditempatkan di kaki sebelah kiri dari jenazah? Si pendeta yang mendapatkan pertanyaan yang seperti ini, dia langsung menjelaskan. Begini adik, mengapa sepatu kanan ada di kaki sebelah kiri? Itu ada hubungannya dengan kehidupan setelah kematian. Nah, dalam budaya Sangihe, jiwa orang mati itu tidaklah mati. 3 hari setelah ia berada dalam kubur, jiwa itu bangkit. Jiwa itu mengenakan pakaian dan sepatu sebagaimana yang terdapat dalam peti jenazah itu. Sepatu itu sengaja diletakkan oleh keluarga terbalik agar jiwa orang mati itu tidak dapat mengganggu orang hidup. Begitu. Nah, mengapa harus ditukar kaki sepatu kanan berada di kaki sebelah kiri? Mengapa begitu? Anda pasti bisa mengerti. Kalau jiwa orang ini keluar dari tubuhnya dan dia mengenakan sepatu, dia tidak bisa berjalan mulus, dia tidak bisa berjalan dengan baik karena terganggu dengan sepatunya. Jadi dia tidak bisa mengganggu orang yang masih hidup karena dia bermasalah dengan sepatunya. Itu pemahaman mereka tentang kematian, bahwa jiwa orang mati itu akan keluar dari tubuh orang itu setelah 3 hari dan dia mengenakan sepatu. Jadi dia bermasalah kalau melangkah, dan itu baik sehingga dia tidak bisa mengganggu orang yang hidup. Saudara, mendengar penjelasan ini, si anak muda ini tersenyum, kemudian dia tertawa. Mengapa dia tersenyum? Mengapa dia tertawa? Karena dia merasa lucu dengan pemahaman yang sedemikian ini. Dia merasa lucu dengan budaya ini. Baginya ini lucu sekali. Ketika orang mati berjalan, dia tidak bisa berjalan baik
karena sepatunya sudah bertukar tempat. Ternyata sebuah tindakan, sebuah perilaku seperti menempatkan sepatu itu dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat. Walaupun kelihatannya tidak logis, tetapi budaya itu tetap berjalan sampai saat ini. Dan disinilah peran gereja, bagaimana gereja mau menjernihkan pemahaman ini. Nah, seperti apa itu? Dengarkan ulasan berikut ini. Dalam memahami budaya, kita harus sadar bahwa budaya itu dinamis. Ia selalu bergerak dan beradaptasi seiring pergantian generasi dalam bentangan waktu yang jelas. Ada banyak produk budaya yang sebenarnya sudah tidak sejalan dengan logika zaman. Kehadiran jiwa orang mati yang bermasalah dengan sepatunya merupakan budaya yang tidak logis dan mesti diberi makna baru. Maksudnya, pemberian sepatu tidak lagi dihubungkan dengan jiwa orang mati, sebab ada batas yang tegas antara orang mati dan orang hidup. Pemberian sepatu baru bagi orang yang telah meninggal dunia dapat kita maknai sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kepadanya. Ini merupakan salah satu contoh pemaknaan agar budaya kita dinamis dan tetap aktual. Sebab ada batas yang tegas antara orang mati dan orang hidup. Pemberian sepatu baru bagi orang yang telah meninggal dunia dapat kita maknai sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta padanya. Ini merupakan salah satu contoh pemaknaan agar budaya kita dinamis dan tetap aktual. Anda dapat mengerjakannya untuk budaya Anda yang tidak lagi aktual. Nah, dalam hal memahami orang yang telah meninggal dunia, Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 bersaksi, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi siapapun yang mati, rohnya kembali kepada Allah. Jadi tidak ada hubungan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Pemahaman ini harus kita pegang teguh. Sebab ketika kita mati, tubuh kita kembali menjadi debu, roh kembali kepada Allah. Dan di saat Kristus datang kembali dalam kemuliaannya, Dia datang sebagai hakim. Semua orang mati dibangkitkan dan dihakimi oleh Kristus, Sang Hakim yang adil itu.